Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita diberikan kesempatan bertemu di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran dan juga diturunkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita menjemput malam Lailatul Qadar? Amalan apa saja yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Para pemirsa dimanapun berada, bulan Ramadan dikatakan bulan yang agung. Allah melipat gandakan pahala manusia. Ibadah sunnah sama dengan ibadah wajib, dan ibadah wajib dikalikan 70. Pada saat kita mau menjemput malam Lailatul Qadar, maka sejak kita masuk dalam bulan Ramadan, maka kita sudah harus mempersiapkan diri. Ibadah kita, sholat wajib kita, sholat sunnah kita, baca Quran kita, kemudian juga zikir kita, sholawat kita, sehingga pada saat di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan dengan kebaikan, sehingga pada saat nanti pada malam Lailatul Qadar kita sudah terbiasa untuk bisa melaksanakan malam Lailatul Qadar. Kemudian bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh berkah. 10 hari pertama adalah kasih sayangnya Allah. 10 hari kedua adalah ampunannya Allah. 10 hari ketiga adalah idku minan nar. Pada saat kita 10 hari pertama, itu adalah kasih sayangnya Allah. Bagaimana kita melaksanakan semua amalan-amalan Ramadan. Ibadah kita, sholat tarawih kita, puasa kita sempurnakan. Kemudian zikir kita, termasuk di dalamnya baca Quran kita. Karena memang 10 hari kedua ini adalah ampunannya Allah. Sehingga bagaimana kita senantiasa mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Sehingga pada saat kita malam Lailatul Qadar, kita sudah siap untuk bisa menerima malam yang agung. Karena yang namanya malam Lailatul Qadar adalah malam di mana inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana malam itu adalah Allah turunkan para malaikat. Allah turunkan malaikat itu untuk menentukan perilaku-perilaku, untuk menentukan amalan-amalan ibadah manusia. Sampai kapan? Sampai akhir Ramadan. Sehingga pada saat kita selama di bulan Ramadan, mulai minggu pertama sampai 10 hari terakhir, maka amalan itu tidak akan putus. Karena yang namanya malam Lailatul Qadar tidak ditentukan kapan datangnya. Hanya Allah yang tahu. Manusia itu mempunyai kesempatan berusaha, berikhtiar agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian 10 hari terakhir, di situ adalah bagaimana kita senantiasa menghadirkan diri kita produktif secara rohani, ibadah kita, aktivitas kita secara rohani, amaliyah kita, iman kita, Islam kita, ihsan kita, mengisi secara rohani. Kemudian juga produktif secara jasmani. Kita membaca Al-Quran, kita membantu orang lain, dan juga produktif secara sosial. Sehingga pada saat malam Lailatul Qadar itu tidak hanya kita habluminallah yang kita jaga, tetapi bagaimana selama puasa ini habluminallah dijaga, habluminannas juga dijaga. Karena bulan Ramadan adalah syahrus syiyam, di mana bulan puasa, bulan mengendalikan hawa nafsu kita, dan juga dikatakan bulan syahrul qiyam. Bulan di mana malam-malam itu adalah kita menggunakan dengan sholat tahajud, sholat hajat, mengqoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa pada bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan, keikhlasan, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya pada saat kita melaksanakan ibadah, niat kita harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan niat dengan yang lain-lainnya. Karena pada saat niat kita luruskan lillahi ta'ala,
maka kepasrahan hidup, kepasrahan ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan juga dikatakan produktif secara sosial. Bagaimana membangun kepedulian kita pada lingkungan sosial, kepada anak yatim, fakir miskin. Itu tidak hanya kita di bulan Ramadan, tetapi bagaimana kita menjemput Lailatul Qadar, itu habluminallah kita dapatkan. Habluminannas juga kita pedulikan. Oleh karena itu kaum muslimin dimanapun berada, untuk menjemput di malam Lailatul Qadar, maka sejak awal Ramadan kita melaksanakan ibadah dengan baik, melaksanakan zikir dengan baik, melaksanakan baca Quran dengan baik, sehingga nilai-nilai yang ada dalam Ramadan itu adalah semuanya nilai ibadah. Dan niat kita juga niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena malam Lailatul Qadar itu yang menentukan adalah Allah. Kita bisa memprediksikan, tetapi datangnya itu hanyalah Allah yang Maha tahu. Oleh karena itu para pemirsa, mari kita isi Ramadan ini dengan penuh keimanan, keikhlasan, agar senantiasa kita mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan surganya Allah, sehingga setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Demikian para pemirsa dimanapun berada, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.